Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apalagi dengan pembelajaran kimia ya, untuk para peserta di kelas 10 ya. Sebelum melaksanakan ujian atau ulangan harian ya, nah kita ada baiknya untuk berlatih tentang soal-soal dan juga pembahasan dan juga jawaban dari materi khususnya itu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah ini khususnya untuk para peserta didik yang mempelajari kimia di kelas 10. Nah, karena itu kita coba ya untuk membahas beberapa soal ini khususnya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, baiklah para peserta didik ya, semangat terus dalam belajar walaupun masih dalam masa pandemi COVID ya. Nah, untuk soal yang pertama kita lihat ini ya. Tentunya kalian sudah mempelajari dari buku sumber ya, kemudian juga dari beberapa sumber dari video dan sebagainya tentang contoh soal yang pertama ini berikut yang termasuk larutan elektrolit. Nah, kita sudah harus tahu nih apa itu larutan elektrolit, konsepnya kan sudah dipelajari. Yang jelas elektrolit itu dari kata elektrik artinya listrik, jadi kaitan dengan listrik ya. Di larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, ini apa saja ya. Dan ingat kita konsepnya larutan. Kemudian yang pertama ini adalah larutan gula pasir ya. Sudah jelas gula pasir itu bukan termasuk larutan elektrolit karena dia tidak bisa mengantarkan arus listrik ya. Dengan uji daya hantar listrik kan itu ya. Artinya dia tidak, lampunya tidak menyala, juga tidak ada gelembung gas. Dan yang kedua ini larutan garam. Nah, jelas garam dapur itu dalam bentuk larutannya dia termasuk elektrolit. Kemudian ada garam dapur saja, jadi dalam bentuk kristalnya. Nah, ingat konsep larutan elektrolit tentunya itu ya bisa menghantar arus itu karena dalam bentuk larutannya ya, dalam bentuk ionnya nanti kan seperti itu. Dan yang keempat larutan alkohol ini jelas ya, bukan larutan elektrolit ya. Nah, ini. Kemudian ada HCl cair. Nah, ini HCl cair, jadi bukan larutan HCl juga, ini bukan larutan elektrolit ya. Ini. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2 ini ya, larutan garam sebagai salah satu contohnya ya. Nah, sebagai salah satu contohnya seperti itu ya. Jawabannya tentunya ini yang itu ya, larutan garam. Oke, nah soal berikutnya ya. Faktor utama ya. Faktor utama mengapa larutan elektrolit itu dapat mengantarkan arus listrik. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa konsep dari larutan elektrolit dia bisa menghantarkan arus listrik itu karena ada apanya di dalam larutannya. Jadi biasanya larutan elektrolit kalau dia dilarutkan dalam pelarutnya akan menghasilkan ion-ionnya. Ya, tentu dari 1, 2, 3, 4, 5 ini jawabannya pasti yang nomor 3 kan ya. Jadi dalam bentuk ionnya yang larut dalam larutan. Ya. Oke, makanya jawabannya yang nomor 3. Jadi dalam bentuk ionnya. Jadi siapa yang mengantarkan? Nah, berarti ion dari larutan dari zat tersebut yang terlarut dalam larutannya akan menghasilkan ionnya ya. Jadi jelas itu jawabannya adalah yang ya, ion dalam larutan. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, semangat terus ya. Nah, soal berikutnya ini masih larutan elektrolit tentunya ya. Nah, ini kita perhatikan nih gambar dari hasil ya. Praktik misalnya ada larutan A, B, C, D, E. Nah, ini indikasinya lampunya yang larutan A menyala ya. Kemudian di sekitar elektrodanya, kalian masih ingat kan elektrodanya dia menggunakan salah satunya adalah karbon ya, batang karbon.
Nah, batang karbon itu termasuk yang init atau lembam, artinya sukar bereaksi dengan zat lain, tentunya bereaksi dengan larutan tersebut ya. Larutan A menyala dan banyak gelembung gas. Ya. Ini yang ditanyakan kan yang termasuk larutan elektrolit, ingat ya. Kemudian yang larutan B tidak menyala nih, tapi ada sedikit gelembung gas. Nah, jadi jelas kalau menyala itu ciri dari larutan elektrolit, apalagi didukung dengan banyak gelembung gas. Ini jelas yang A kan ya. Dan yang B tidak menyala lampu tapi ada gelembung gas, dia masih termasuk elektrolit, mungkin saja dia istilahnya elektrolitnya bersifat lemah. Dan larutan C nih tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas, ini jelas berarti dia bukan larutan elektrolit atau larutan non elektrolit. Larutan D tidak menyala ya, tapi ada sedikit gelembung gas, ini mungkin larutan elektrolit ya. Yang ini kita kasih tanda nih, ini termasuk larutan elektrolit ya. Ini juga bisa termasuk elektrolit, yang ini bukan ya, jelas ya. Kemudian yang D-nya bisa termasuk larutan elektrolit. Kemudian yang larutan E dia menyala dan banyak gelembung, ini jelas larutan. Berarti jawabannya yang mana? A, kemudian B, kemudian D, kemudian E. Berarti yang nomor ini ya. Cirinya harus tahu ya, bahwa larutan elektrolit dengan uji daya hantar listrik atau uji DHL itu lampu menyala banyak gelembung gas, atau lampu tidak menyala ada sedikit gelembung gas ya. Nah itu kalau dia tidak menyala bahkan tidak ada gelembung gas berarti bukan larutan elektrolit. Jadi jelas jawabannya adalah yang nomor 5. Ini para pendidik, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, uji daya hantar listrik ya, uji DHL nih, dalam tayangan video pembelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit. Oh, part 1 ya. Berarti kita harus lihat dulu nih di videonya. Nah, kalian harus lihat ya di videonya ya. Nah, seperti itu ya. Dilihat di videonya tuh. Jadi kalau kita melihat videonya, coba kita lihat ya videonya ya. Tayangan di videonya. Bentar kita lihat. Ini ya. Ini kalian lihat, jangan lupa nih videonya ya. Di dalam tayangan video ini, nah itu kita lihat kan. Nah ini sedang menguji beberapa larutan ya. Nah, antaranya ada larutan garam dapur ya. Kemudian juga ada ada kristal garam ya. Kemudian juga ada larutan yang lain ya. Kalau kita perhatikan ini kan ada gelembung gas di sekitar elektroda ya. Kemudian juga ada lampunya menyala ya, seperti itu. Ini harus dilihat ya dalam tayangan video tersebut ya. Oke, para peserta didik, kita lanjutkan lagi ya ke materi soal tadi ya. Nah, materi soalnya tentu tadi yang sudah nomor berapa ya? Kita lihat ya. Oke, kita lihat ya, ini sudah kita bahas ya. Nah, ini ya. Ini. Jadi uji daya hantar listrik dalam tayangan video tadi ya. Itu yang mana yang termasuk elektrolit kuat? Ingat, yang termasuk elektrolit kuat itu diantaranya dengan indikasi dengan uji daya hantar listrik lampunya menyala terang, itu pertama ya. Dan yang kedua, di sekitar elektrolit itu banyak gelembung gas, itu ciri larutan elektrolit. Tapi di sini yang ditanyakan zatnya, yang dipraktekkan ya. Itu kan ada larutan gula. Larutan gula bukan termasuk elektrolit kan. Di garam dapurnya ada, ini tidak tepat ya. Kemudian larutan garam dapur dan kristal garam. Ini larutan garam dapurnya benar, tapi kristal garamnya tidak benar ya. Nah, berarti ini juga ya, tidak tepat ya. Kemudian yang ketiga nih, larutan asam sulfat dan basa NaOH ya. Nah, ini benar nih yang dilakukan. Karena asam sulfat dan NaOH ya, atau natrium hidroksida itu basa kaustik ya, itu termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, kemudian ada garam dapur saja ya, ini kan yang dilaksanakan, yang dipraktekkan tidak hanya garam dapur, ini kurang.
Yang kelima, larutan asam sulfat saja juga, ini tidak hanya asam sulfat. Nah, yang benar ada asam sulfat dan alfa. Jadi tentunya jawaban dalam soal ini ya yang nomor 3 ini ya. Oke. Kita lanjut ya, adik. Soal berikutnya nih ya. Soal berikutnya ya. Elektroda yang digunakan pada uji daya tarik kelautan elektrolit itu bersifat inert. Nah, ini yang sudah dibahas tadi ya. Atau lembab. Jadi artinya inert atau lembab itu sangat sukar bereaksi dengan zat lain. Jadi yang ini kan tentu salah ya, kurang tepat ya ini juga. Nah, ini mudah bereaksi, salah. Ini sukar bereaksi dengan zat lain. Jadi jawabannya yang ini. Ini bukan mudah dikikis ya. Oke. Jadi jawabannya tentunya yang sukar bereaksi dengan zat lain. Nah, seperti itu ya. Soal berikutnya. Ini pada hasil pengamatan ya. Nah, termasuk elektrolit kuat. Nah, ini kembali. Ingat ciri dari elektrolit kuat dengan uji DHL, satu dia menyala terang ya, atau menyala bisa aja menyala juga ya. Kemudian banyak gelembung gas ya. Kita lihat nih, yang A menyala, nah berarti dia termasuk elektrolit. Nah, ini memang tidak dinyatakan terang atau redup gitu ya. Kemudian banyak gelembung gas, nah ini berarti termasuk juga nih salah satunya ya. Kemudian larutan B nih tidak menyala, nah, jadi dia larutan elektrolit, tapi mungkin nyalanya A ya memang tidak menyala, berarti elektrolitnya lemah ya. Dan sedikit gelembung gas, ini bukan termasuk yang kuat. Oke. Dan larutan C nih tidak menyala, jelas ya, tidak ada gelembung gas, berarti ini non elektrolit. Yang D tidak menyala ya, tapi ada sedikit gelembung gas, ini juga ya termasuk elektrolit, tapi mungkin elektrolitnya lemah ya, ini ya. Kemudian yang E menyala, nah, jelas ini sama dengan yang A ya, banyak gelembung gas, ini berarti A. Larutan elektrolit kuat itu adalah larutan A dan yang E ya, kita lihat. Nah, ini berarti jawabannya ya. Ini larutan A dan larutan E ya, jawabnya itu ya. Oke, para peserta didik, kita lanjutkan latihan soal berikutnya ya. Ini soal berikutnya masih ada data hasil pengamatan ya dari uji daya hantar listrik. Nah, ini sekarang kebalikannya nih, tadi elektrolit kuat, sekarang elektrolit lemah. Ingat ya, jadi kalau elektrolit kuat itu biasanya menyala ya, atau menyala terang, banyak gelembung gas. Jadi kalau yang lemah kebalikannya. Nah, kata larutan elektrolit yang A nih, dia menyala, banyak gelembung gas, berarti dia elektrolit kuat ya. Kemudian yang B nih tidak menyala, mungkin ya elektrolit juga, tapi elektrolitnya lemah ya, ya kan? Dan sedikit gelembung gas, nah ini termasuk nih ya. Oke. Kemudian yang C tidak menyala, tidak ada gelembung gas, berarti dia non elektrolit ya. Yang D tidak menyala, sedikit gelembung, berarti ini juga mungkin termasuk elektrolit lemah ya. Menyala, banyak gelembung, nah ini elektrolit kuat. Jawaban ini masuk elektrolit lemah, berarti jawabannya untuk larutan B dan D. Ada ya, B dan D. Nah ini berarti yang ini ya. Kita lihat jawabannya ya. Kita larutan B dan D. Jadi kita lihat nih cirinya apa gitu ya, yang disebut elektrolit lemah, elektrolit kuat itu. Kalau diuji dengan uji daya hantar. Oke, para peserta didik, kita semangat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Perhatikan nih gambar berikut, ada orang yang tersengat arus listrik karena dalam tubuh manusia terdapat nih. Jadi mengapa manusia itu bisa tersengat arus listrik ya? Nah, sudah dijelaskan yang bisa mengantarkan arus listrik itu adalah larutan elektrolit. Dan siapa yang mengantarkannya adalah ion-ionnya. Berarti kalau manusia tersengat arus listrik, berarti dalam tubuhnya itu seratnya harus berupa cairan dan ada ionnya. Jelas ya, dalam darah kan ada banyak larutan elektrolit ya, dalam bentuk wujudnya cairan ya. Berarti jawabannya tentu yang
ada zat elektrolit, tidak hanya cairan darah, tapi ada zat yang bersifat elektrolit, ya, seperti itu, ya. Jadi untuk jawabannya tentunya syaratnya adalah zatnya bersifat elektrolit. Oke, kita lanjutkan ya. Soal berikut nih, para peserta didik, ya, semangat. Ini larutan elektrolit yang berperan menghantarkan arus listrik kan sudah disebutkan karena memang ada ion-ionnya dalam larutan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh siapa? Tentang apa? Tentang ion, ya. Ini harus kalian baca ya, teori tentang asam basa kalau tidak salah ya, atau yang menghasilkan ion-ionnya dalam larutan. Nah, ini jawabannya adalah Arrhenius. Kalian tinggal dibaca lagi nanti ya. Oke. Ini jawabannya adalah teori Arrhenius ya. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini reaksi ionisasi ya yang tepat untuk asam sulfat. Tahu kan asam sulfat atau air aki itu akumulator ya, akumulator. Rumusnya kan H2SO4. Kalau dia dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk ion-ionnya. Nah, reaksi ionisasinya seperti apa yang paling tepat? Itu yang pernyataan gambar 1 ini kan salah ya. H2SO3 ini bukan ya. Asam sulfat kan H2SO4 gitu ya. H2SO4 ini asam sulfat bukan H2. Itu asam sulfit ya. Gambar 2 kita perhatikan nih. Gambarnya kecil ya. Ini H2SO4 dalam bentuk aki itu dia terlarut dalam larutannya biasanya air ya. Dan dalam air nih ya menghasilkan H2O plus ya. Dan SO4 min. Nah, ini juga kurang tepat ya. Oke. Kemudian yang gambar 3 ini H2SO4. Nah, ini ya. Menghasilkan 2 ion H+ dan ion SO4 2-. Ion hidrogen dan ini ion sulfat ya. Nah, ini bukan ya. Ini asam cuka nih. Ini bukan juga asam sulfat ya. Awas. Ini kalau tidak salah asam oksalat ya. Jadi jawabannya tentu ini yang gambar 3 ya. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya yang gambar 3. H2SO4 turun menjadi 2+, jadi ion 2+ dan ion 4,2-. Oke, lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, ini larutan elektrolit berikut yang memiliki ikatan kovalen. Ini kita ingat pada setelah mempelajari materi ikatan kimia ya. Ingat ada ikatan ionik, ikatan kovalen. Ikatan kovalen kan dibagi lagi ya. Ada ikatan kovalen polar, non polar, dan juga ada heteropolar ya. Dan koordinat. Kemudian ada juga ikatan logam dan sebagainya ya. Ini yang ditanyakan, senyawa ini elektrolit tapi dia memiliki ikatan kovalen ya. Nah, yang mana? NaCl kan garam, maka dia ikatannya ionik kan ya. Masih ingat tuh, baca lagi lah kalau lupa ya. Ikatan ionik apa, contohnya apa, ikatan kovalen apa, contohnya apa gitu ya. Ini ikatan ionik, ini juga sama nih karena dia dalam bentuk garamnya ya. Ini garam dapur, ini garam apa ya, natrium sulfat, garam juga. Nah, kemudian ini sukrosa. Nah, ini kan karbohidrat, gula ya. Dia bukan larutan elektrolit. Ini glukosa jelas gula juga kan. Sukrosa gula pasir. Kalau glukosa kan biasanya disebut juga dengan gula darah atau gula anggur karena memang banyak terdapat pada buah anggur. Berarti adalah HCl atau asam klorida atau asam lambung ya. Nah, dia memiliki ikatan kovalen. Ya. Jadi jawabannya tentu yang HCl itu. Dia bersifat elektrolit, elektrolitnya juga kuat dan berikatan kovalen. Oke, soal berikut kita lanjut ya. Nah, zat elektrolit ya. Berikut yang memiliki peranan. Nah, ini fungsinya ya.
menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Harus dihafal ya, dibaca ya. Potasium atau kalium ya. Kemudian ada natrium, ada kalsium ya, ada klor dan ada besi. Ini zat elektrolit yang menyeimbangkan. Maksudnya ini dari mineralnya ya, jadi dari unsurnya itu ya. Oke. Jawabannya tentunya adalah yang natrium. Ini menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal terakhir ya, para peserta didik. Nih, kita lihat burung-burung ini pada apa namanya? Pada kabel di tiang listrik ya. Pertanyaannya apa nih? Mengapa burung-burung tersebut itu tidak tersengat arus listrik ya? Apa tuh? Nah, kalian cari tahu ya. Karena ini kulit kakinya tebal, ini kan nggak mungkin enggak ya. Karena kulit kakinya keras. Memang keras, tapi tidak juga kan relatif ya. Itu bukan faktor apakah dia tersengat atau tidak untuk arus listrik ya. Karena kaki-kakinya tidak menyentuh kabel netral. Oke. Kemudian karena kakinya menyentuh kabel netral, ini jelas kalau dia menyentuh walaupun hanya salah satu kakinya pasti dia akan tersengat arus listrik ya. Dan karena burung satya, ini bukan jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Karena kaki-kaki dari burung itu tidak menyentuh yang netralnya ya, atau sebagai ground lah. Ya, kalau kebanyakan kalian mendengar arde ya itu ditanam di bumi, jadi akan dinetralkan. Itunya groundnya ya. Jadi jelas ini jawabannya adalah ini ya, karena memang kaki-kaki burung itu tidak menyentuh, walaupun hanya nanti satu kaki yang lainnya tidak menyentuh tanah, pasti dia itu akan tersengat arus listrik. Oke ya, para peserta didik yang Bapak banggakan ya, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dan menghadapi ujian atau ulangan khususnya tentang materi elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, seperti itu ya peserta didik. Semangat terus dalam belajar ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.